kembali bersama Nandang Burhanuddin At-Taqi Ruqyah Center. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'aisyatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghairu mukhzin wa la fadih. Sahabat yang berbahagia, kita bersyukur bisa bersua kembali dalam suasana kebahagia kita, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti di akhir hayat kita bisa meraih kematian husnul khatimah dan kita bisa berada di jannah yang tertinggi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita berselawat untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnahnya. Sahabat yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita tentang dunia jin ini. Insyaallah pembahasan kita kali ini adalah tentang perbedaan antara jin dan manusia. Perbedaan jin dan manusia tentu ada. Karena itu kita harus memahami apa saja perbedaannya sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak sepatutnya kita jalankan, karena itu berada di alam jin sementara kita berada di alam manusia. Perbedaan yang pertama adalah tentu perbedaan dari asal penciptaan jin itu disampaikan dalam Al-Quranul Karim, disampaikan dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Manusia itu diambil dari saripati tanah, kalau setan itu diambil dari saripati api, sama dengan jin dia diambil dari min khalisil lahabi, dari api yang percikan-percikan api yang sedang bergemuruh. Nah, artinya di sini kita harus sadar bahwa ada tabiat, ada partikel-partikel, ada sel-sel yang berbeda antara partikel jin dengan partikel manusia. Oleh karena itu kita tidak boleh mengikuti alur partikel jin sementara kita berada di partikel adami, partikel sebagai manusia. Kemudian perbedaan yang kedua adalah annahu yatamayyazuna biqudratin hailatin. Ya, jin itu memiliki keistimewaan karena kemampuan-kemampuan yang super, kemampuan-kemampuan yang hebat. Tentu kehebatannya tidak akan menyamai malaikat, tidak akan menyamai mustahil sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam suratul tanakul, dalam kecepatan bergerak. Kalau kita manusia, kecepatan bergerak itu dibantu dengan teknologi, kita bisa terbang ke Amerika dalam waktu 18 jam non-stop atau 20 jam non-stop. Kita bisa pergi ke Tanah Suci Mekah 9 atau 10 jam non-stop. Nah, kalau jin itu tidak memerlukan yang namanya teknologi seperti buatan manusia. Dan kecepatan suratul tanakul ini sudah dimiliki oleh bangsa jin sebelum-sebelumnya. Nah, oleh karena itu dalam suratul harokah fit tanakul ini, kecepatan pergerakan dalam kepindahan tempat, maka mereka tidak memerlukan kendaraan, ya, karena mereka bisa berada dalam satu tempat dengan cepat dan tanpa memerlukan alat. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah wal qudrah al haila ala injazil a'mal asyaqah, ya, kemampuan mereka untuk menuntaskan satu pekerjaan apapun yang menurut kita sulit. Oleh karena itu banyak yang menduga dan memprediksi pembangunan kuil-kuil atau piramida-piramida atau apapun yang ada menjadi peradaban di masa lalu itu dibangun oleh jin. Ada yang mengatakan begitu. Kita tidak bisa menolak atau tidak juga mengiyakan, wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi kalau melihat
kadar kemampuan manusia, apalagi manusia di akhir zaman itu sangat sulit untuk melakukan menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dalam waktu cepat, akurat, maka kemampuan jin ini boleh jadi itu menjadi tren hingga saat ini. Nah, manusia dengan kemampuan otaknya itu, dengan kemampuan membuat teknologi, dan teknologi sekarang ya sebenarnya tidak jauh beda dengan kemampuan jin berkomunikasi jarak jauh. Sekarang kita ada handphone, kita bisa video call, dan itu kemampuan manusia yang terbatas. Yang ketiga adalah kemampuan jin itu al-qudrah ala at-tasyakkul. Mereka mampu merubah-rubah bentuk bisurati dzi ruhin, dengan bentuk orang yang punya ruh, punya arwah. Dia bisa berbentuk manusia, berbentuk hewan yang punya arwah, atau bisa berbentuk binatang. Ya, nah, bentuk ini yang kemudian menjadikan mereka terikat. Jadi karena itu nanti kalau jin sudah merubah bentuk menjadi manusia, menjadi binatang seperti anjing ya, atau menjadi hewan kemudian dibunuh, maka dia tidak bisa hidup kembali. Nah, ini salah satu karena dia sudah mengikuti dimensi manusia, bukan dimensi jin lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mereka ya, ada 3 jenis jin. Jin yang pertama adalah jin yang sinpun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Jin yang punya sayap yang terbang di udara tanpa alat tadi. Kalau kita bisa terbang tapi kita punya alat pakai mesin. Tapi jin nanti punya sayap-sayap yang kemudian dia bisa terbang di udara. Kemudian ada jin yang sinpun mutasyakili nabi hayatin wakilabin. Ada jin yang berbentuk nanti seperti ular atau anjing-anjing ya. Kemudian ada jin yang nanti yang dia bisa turun, bisa naik ya, bisa naik sesuai kehendak mereka. Jadi kalau ada orang yang dipindahkan ya oleh jin, itu ada peristiwanya, dan memang begitulah tabiat jin. Kemudian yang keempat, dalam hal perbedaan dengan manusia, jin itu tidak bisa kita lihat dalam bentuknya yang hakiki. Jadi kalau ada orang yang sekarang mencoba dengan inframerah ya, mencoba dengan ketajaman teknologi. Ya, saya lihat di beberapa YouTube di Amerika atau di Eropa itu mencoba mengidentifikasi jin-jin di rumah-rumah tua, di rumah-rumah yang tidak berpenghuni lama. Mereka mencoba merekamnya, dan kita juga di Indonesia mungkin dulu ada para pemburu hantu. Nah, sebenarnya itu jin-jin yang sudah berbentuk, yang sudah memilih bentuk-bentuk tadi. Kalau jin yang hakikinya itu tidak bisa kita lihat. Jadi adapun penampakan itu adalah penampakan yang dipilih oleh jin itu untuk menampakkan diri sesuai dengan keadaan kondisi tempat-tempat tertentu. Maka kita akan melihat ya perbedaan jin-jin di berbagai tempat itu berbeda. Kemudian yang kelima, tidak bisa siapapun kecuali orang atau baginda para nabi dan para rasul yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari berita atau berkomunikasi dari jin. Karena asumsi kita ini kan ya, kalau kita misalkan mau jadi caleg DPRD atau caleg ke Pilpres, ya, kenapa tidak jin aja yang suruh nyoblos gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kekhususan yang perbedaan. Kita tidak boleh meminta tolong mereka, meminta informasi, meminta tolong, kecuali oleh orang-orang yang memang sudah menjadi
hamba-hamba dari jin itu. Jadi orang yang sudah menggadaikan akidahnya meminta tolong kepada makhluk-makhluk tertentu untuk kepentingan tertentu seperti dukun dan lain sebagainya, itu baru mampu berkomunikasi dengan jin dan seterusnya. Kemudian makanan jin itu kebanyakan dari tulang, berbeda dengan kita. Jadi, karena itu nanti kalau kita punya tulang ya jangan dihabiskan semua, sisakan untuk makhluk Allah yang lain. Dan mereka juga kalau yang muslim tentu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti doa makan yang sering kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian yang ketujuh, perbedaan jin dengan manusia itu adalah bahwa jin itu, terutama jin yang sudah menjadi budak-budak setan, sama seperti manusia, dia akan menempati tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang busuk, tempat-tempat yang banyak pepohonan di situ yang kemudian seram, yang di situ ada kesan seram, ada kesan menakutkan. Kemudian mereka juga menempati pasar-pasar. Jadi karena itu kalau ya di pasar banyak terjadi kecurangan, maka wajar pasar itu menjadi tempat setan atau jin yang kemudian menjadi hamba setan bersemayam. Sahabat yang berbahagia, itu sebagai perbedaan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dalam pembahasan selanjutnya tentang dunia jin secara lebih detail lagi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.